tapi iya tapi hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sartika dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai problematika kualitas dan kuantitas pendidikan. Sebelum kita mengetahui problematikanya, kita harus mengetahui apa itu kualitas dan apa itu kuantitas. Nah, arti kualitas artinya adalah mutu, sedangkan kuantitas artinya adalah tolak ukur terhadap suatu hal yang dia bisa dihitung secara pasti. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan di Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Berdasarkan UNESCO, kualitas pendidikan di negara berkembang, Indonesia berada pada peringkat ke-10 dari 14 negara, sedangkan untuk kualitas gurunya berada pada peringkat 14 dari 14 negara. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya guru dalam menggali potensi peserta didik atau potensi anak. Nah, pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan kebutuhan dari peserta didiknya, dari kebutuhan, minat, dan juga bakat yang dimiliki oleh siswanya. Peserta didik seharusnya lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, bukan malah mengikuti kehendaknya yang membuat peserta didik tersebut menjadi tidak nyaman dalam menuntut ilmu. Nah, proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, untuk kreatif gitu. Dari sinilah saya akan membahas mengenai problematika kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Problematika kualitas dan kuantitas di Indonesia sangatlah rendah dan jauh dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Di mana faktor internalnya yaitu semua jajaran di dunia pendidikan, baik itu Departemen Pendidikan Nasional ataupun Dinas Pendidikan Daerah. Kemudian faktor eksternalnya yaitu masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan objek dari pendidikan itu sendiri. Nah, berikutnya problematika kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia, antara lain yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik. Contohnya apa? Contohnya yaitu gedung yang rusak, perpustakaan yang tidak lengkap. Nah, itu merupakan contoh dari rendahnya sarana fisik. Kemudian selanjutnya adalah tentang rendahnya. Nah, yang kedua yaitu rendahnya kualitas guru, di mana guru di Indonesia ini kualitasnya masih sangat memprihatinkan gitu ya kan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat semakin rendahnya kualitas pendidikan. Kenapa? Karena dengan terdapat problematika dalam kualitas dan kuantitas pendidikan juga rendah dengan pendapatan yang tinggi, guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada sekolah lain, ada les tambahan. Nah, itu merupakan manfaat yaitu rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian, keadaan yang kualitas gurunya tidak bagus, kesejahteraan gurunya juga rendah. Nah, maka pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan gitu. Nah, ini juga menjadi problematika yang ada di problematika kualitas dan kuantitas pendidikan. Dan masih banyak lagi problematika kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi langsung saja ke upayanya. Menurut saya, upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia yaitu
Dengan proses belajar mengajar di sekolah haruslah dilakukan dengan semaksimal mungkin agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Kemudian guru juga sebagai subjek, sebagai pemeran utama dengan visi dan misi harus meningkatkan kualitas pendidikan, harus meningkatkan kualitas dirinya itu agar mencapai pendidikan yang baik juga. Upaya lain yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengatur manajemen sekolah dengan baik, meningkatkan kedisiplinan pengajaran dilakukan oleh guru yang profesional di bidangnya, melakukan evaluasi bulanan, dan masih banyak lagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, dari video ini bisa kita simpulkan bahwasannya dari sekian pentingnya pendidikan, upaya untuk meningkatkan pendidikan terbilang cukup teliti, cukup rinci, dan penting untuk diketahui. Karena pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang di belahan dunia ini. Entah itu pendidikan formal ataupun pendidikan non formal, entah itu pendidikan agama ataupun pendidikan umum. Jadi semua itu perlu kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Mungkin hanya itu untuk penjelasan di video saya kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.